Goa M ini adalah salah satu pintu masuk ke area 51. Karena Kenny masuk ke dalam area rahasia, Kenny terpaksa dihilangkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Siapa di sini yang suka nontonin orang eksplorasi ke tempat-tempat horor atau antah berantah? Secara pribadi, gue salut banget dengan orang-orang yang berani entah jalan-jalan ke hutan malam-malam, masuk ke mall-mall terbengkalai, apalagi kalau sendirian. Resikonya itu loh. Kalau kemarin kita bahas tentang Narumi dan Megumi yang menghilang waktu uji nyali, kali ini kita akan membahas kisah YouTuber Kenny Veg yang menghilang tanpa jejak saat mencoba untuk mengeksplorasi gua. Gua yang bahkan keberadaannya pun misterius. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kenny Veg adalah bapak-bapak berusia 50 tahunan yang membuat akun YouTube yang menceritakan tentang perjalanannya mendaki gunung, bertahan di tempat-tempat yang ekstrim, dan mengatakan bahwa dirinya sangat berpengalaman. Menurut podcast Unknown Location, Kenny Veg dulunya pekerja kantoran biasa, tapi dia berhenti kerja karena ingin membangun bisnis baru. Setelah selama 17 tahun berusaha untuk mendirikan bisnis, membuat beberapa produk yang gagal, hampir semua uang pensiunnya habis. Dan dalam upaya mencari uang, Kenny berinisiatif untuk membuat YouTube channel tentang hobinya, yaitu eksplorasi dan hiking. Jumlah subscriber Kenny masih sedikit, dan nggak banyak informasi pribadi tentang Kenny yang disebarkan di internet. Nama Kenny sendiri mulai dikenal di tahun 2014. Waktu dia mengomentari salah satu YouTube channel, Son of Area 51 Technician, yang kalau kira-kira diterjemahkan isinya begini. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya adalah pendaki jarak jauh yang profesional. Saya ingin berbagi pengalaman menyeramkan saat mendaki. Suatu hari waktu mendaki, tepatnya di dekat Neil Air Force Base, saya menemukan goa tersembunyi. Uniknya, pintu masuk goa ini berbentuk huruf M. Saya biasanya selalu berusaha mencoba masuk ke dalam semua goa yang pernah saya temukan. Tapi waktu itu, saat saya mencoba memasuki goa, seluruh badan saya mulai bergetar. Semakin dekat, semakin parah getarannya. Di situ saya tiba-tiba menjadi takut dan akhirnya memilih untuk kabur dari goa ini. Ini adalah salah satu tempat teraneh yang pernah saya kunjungi dalam hidup. Rupanya ada banyak netizen yang tertarik dengan komentar Kenny. Banyak banget yang kepo dan meminta Kenny untuk terus update ceritanya. Banyak tuh yang mulai mampir ke YouTube channel Kenny, subscribe untuk mengetahui kelanjutan dari cerita ini. Karena Kenny bilang dia bakal mencoba untuk masuk ke goa ini lagi, tapi dengan peralatan yang lengkap. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Kenny upload video baru. Ini videonya. This thing, who knows how long it's been out here, and I have no idea what they were digging up, but it looks like some of the rocks are kind of rusty, so it might have been some kind of ore. This is kind of iffy. I'm going to step on this thing. It's very old, but I'll just show you down inside that hole. It goes way, way, way down in there. Let me see if I can... that's pretty far. That goes way down in there. If you fell, that'd be it. You'd be a goner. On my right, all the way back out to the flat desert. Now, the camera doesn't pick this up very well, but it's a long way. And I just romp around out here, do some solo hikes, and have some fun. My mission today is to just do a one-day hike. It's about a 10-hour hike. I got to still go over another ridge and then go all the way down a big crevice. It's real narrow and gets kind of scary. I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before. And something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not gonna go in there right now, but I'm coming back someday.
And I talked to some people on YouTube and I told them, hey, I'm coming out here, because they kind of called my hand on it. So I don't know if there's going to be anything to it, but it might be. Di video ini, Kenny berusaha untuk mencari goa misterius yang dia temukan waktu itu. Tapi anehnya, setelah mendaki selama 10 jam mencari kesana kemari, goa ini tidak bisa dia temukan. Goanya menghilang secara misterius. Sambil berdiri di sebelah lubang tambang yang kosong, Kenny berbicara di depan kamera. Dan karena kecapean, Kenny memutuskan untuk menyerah. Dia bakal mencari goa M ini nanti. Masih nggak putus asa dia, guys. Para penonton dan subscriber semakin gergetan. Mereka penasaran banget, berharap Kenny segera menemukan goa M ini. Dan dari sekian ribu komentar yang mendukung pencarian goa, ada satu komentar yang menarik. Kurang lebih isinya kayak gini, quote, Jangan kembali ke sana. Kalau kamu berhasil menemukan goa itu, jangan masuk. Tapi kalau kamu masih bandel dan masuk, kamu nggak akan bisa keluar lagi dari sana." End quote. Entah Kenny baca komentar ini atau enggak, tapi Kenny sempat menyampaikan kepada semua penonton untuk tidak khawatir karena dia sangat berpengalaman dan tahu apa yang dia lakukan. Lagi-lagi, menurut informasi yang gue dapat dari podcast Unknown Location, Kenny memiliki kebanggaan tersendiri dengan caranya melakukan eksplorasi. Kenny bilang, dia selalu eksplor sendirian. Dia nggak suka membawa barang yang berat. Jadi persiapan makanan dan peralatan kalau bisa seminimal mungkin. Kenny juga suka banget eksplor ke tempat-tempat yang ekstrim. Yang menurut gua kalau disimpulkan, Kenny ini adalah seorang pendaki dan explorer yang nekat dan sangat suka tantangan. Di tanggal 14 November 2014, Kenny kembali mencari goa misterius ini. Tapi rupanya perjalanan ini menjadi ekspedisi terakhir Kenny. Karena setelah pamit kepada kerabat dan pacarnya, Kenny menghilang tanpa kabar dan gak pernah upload video lagi. Waktu berita menghilangnya Kenny muncul di Las Vegas News Channel, semua orang termasuk subscribers YouTube-nya kaget, khawatir, dan mendoakan keselamatan Kenny. Tim penyelamat menyusuri daerah sekitaran tempat Kenny melakukan eksplorasi. Tapi satu-satunya barang yang ditemukan adalah HP Kenny yang terjatuh di dekat lubang tambang yang kosong. Kalau kalian ingat, ini adalah tempat di mana Kenny pernah merekam videonya. Meskipun HP Kenny berhasil ditemukan, keberadaan Kenny sendiri masih menghilang. Tandanya pun tidak bisa ditemukan. Jadi wajar, kasus hilangnya Kenny menimbulkan banyak teori konspirasi dan membuat semua penonton bertanya-tanya, apakah Kenny sebenarnya berhasil masuk ke dalam goa? Kalau memang iya, apa yang Kenny temukan? Kenapa dia nggak bisa keluar lagi? Beberapa minggu setelah Kenny dinyatakan resmi hilang, pacarnya menulis komentar di video terakhir yang diupload, yang berjudul MK5. Pacarnya menulis, Kenny memiliki gangguan depresi yang cukup parah, karena bisnisnya yang tidak kunjung sukses dan uangnya yang semakin menipis. Ayah Kenny meninggal karena bunuh diri waktu Kenny masih kecil. Dan bisa jadi Kenny juga melakukan hal yang sama. Kenny juga pernah bilang kalau nanti dia mengambil nyawanya sendiri, Kenny berharap dia akan benar-benar menghilang tanpa ditemukan sama sekali. Tapi banyak juga yang menganggap bisa jadi Kenny mengalami kecelakaan. Di tempat Kenny melakukan eksplorasi, ada banyak hewan buas beracun dan berbahaya. Gak peduli seberapa berpengalamannya, kalau sekali digigit oleh ular berbisa dalam kondisi sendirian, siapapun bisa meninggal. Dan lokasi tempat Kenny melakukan eksplorasi ini super duper luas, guys. Jadi menurut para tim pencarian, kalau Kenny meninggal, memang akan sangat sulit untuk mencari jenazahnya. Kayak nyari jarum di antara jerami. Apalagi Kenny terkenal suka membawa perlengkapan seadanya. Dia sendiri loh yang bilang, misalkan Kenny tersesat pun, kalau makanannya nggak cukup, dia bisa meninggal karena kelaparan. Ada juga nih teori yang agak sedikit wow. Lokasi tempat Kenny melakukan pencarian ini katanya ada hubungan dengan Area 51. Iya, tempat yang katanya menjadi pusat rahasia yang meneliti alien. Bisa jadi Goa M ini adalah salah satu pintu masuk ke Area 51. Karena Kenny masuk ke dalam area rahasia, Kenny terpaksa dihilangkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Sampai sekarang, jenazah Kenny Vetch
tidak bisa ditemukan. Jadi nggak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much atas semua dukungan kalian semua. You guys are amazing. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.